Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Nah, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Ini menurut saya langkah Presiden Joko Widodo sangat berani sekali, yaitu di depan para menteri-menterinya dan bahkan juga Menteri Luhut Bin Sarpanjaitan, dan menginstruksikan para menterinya jangan berbicara tentang penundaan dan juga perpanjangan masa jabatan. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini dari Twitter Budiman Sujatmiko, yaitu rapat Pak Jokowi dengan kabinet tanggal 5 April. Jangan ada lagi yang bicara penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan. Bahkan berulang kali Presiden Joko Widodo menyampaikan hal seperti itu, bahwa Presiden Joko Widodo yaitu taat dengan konstitusi. Tetapi ya, lagi-lagi isu tersebut muncul lagi, dan muncul lagi. Bahkan Presiden Joko Widodo kepikiran sampai capek ya dengan usulan seperti itu. Nah, akhirnya dalam rapat dengan para menteri, seluruh menteri-menterinya, Presiden Joko Widodo mengatakan para menteri jangan membahas atau berbicara lagi tentang penundaan pemilu dan juga perpanjangan. Fokus ke kerja masing-masing. Iya, memang dimana sekarang juga harga minyak goreng juga mahal. Fokus ke kesejahteraan masyarakat kecil. Nah, ini menurut saya pernyataan yang sangat tegas sekali oleh Presiden Joko Widodo. Maka ya seharusnya mahasiswa-mahasiswa yang demo tersebut seharusnya ya bisa melihat inilah bagaimana Presiden Joko Widodo benar-benar menolak perpanjangan masa jabatan dan juga penundaan pemilu. Kita lihat komentar-komentarnya ya. Kira-kira gimana ya komentar-komentarnya? Nah, ini dari Reksyang. Tapi nyatanya gimana, Mas? Nyatanya gimana? Seandainya kenyataan berbanding terbalik mengingat periode masih relatif lama dan terjadi penundaan pemilu atau amandemen undang-undang, apakah Anda yang dulu memboikot pemilu pada masa Orba will do the same things dan melawan partai Anda sendiri? Perpanjangan 3 periode atau penundaan pemilu tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Harus ada persetujuan di DPR dan juga MPR. Gak semudah itu, men. Itu misalkan perpanjangan 3 periode, itu juga Presiden Joko Widodo harus dipilih kembali. Seandainya tidak terpilih ya sudah. Jadi tidak semudah seperti itu 3 periode, ujuk-ujuk langsung 3 periode, yang enggak, lewat pemilihan umum lagi. Jadi kalau terlalu takut 3 periode itu menurut saya aneh. Apalagi pernyataan Presiden Joko Widodo sudah tegas menolak usulan 3 periode dan juga penundaan pemilu. Cukup lah, sudah cukup. Jadi yang demo-demo seperti itu, yang memframing seperti itu, ya menurut saya itu yang aneh. Padahal Presiden Joko Widodo sudah tegas menolak. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Keren sekali, langsung di depan Luhut, Jokowi berani katakan ini. Presiden Joko Widodo melarang para menterinya berbicara tentang penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Arahan ini disampaikan kepada para menterinya. Awalnya, Presiden Jokowi meminta para menteri sensitif pada kesulitan rakyat serta memiliki empati. Para menteri harus bisa menjelaskan penyebab kondisi saat ini sulit dan langkah-langkah apa yang dilakukan. Jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit. Sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan inflasi, kata Jokowi dalam sidang kabinet paripurna yang diikuti para menteri pada Rabu 5 April 2022. Arahan Jokowi ditayangkan di YouTube Sekretaris Presiden pada 6 April 2022. Di akhir arahannya, Jokowi meminta para menteri tidak membuat polemik di masyarakat. Larangan itu termasuk soal polemik penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Jangan menimbulkan polemik di masyarakat. Fokus pada kerja dalam penanganan kesulitan yang kita hadapi, ucap Jokowi.
Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, ndak, tegasnya. Dalam beberapa waktu terakhir, wacana penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan presiden memang berulang kali menggemuka. Ada pula menteri yang berkomentar, Presiden Jokowi sendiri sudah menegaskan dia taat konstitusi terkait wacana tersebut. Diketahui sebelumnya, wacana perpanjangan masa jabatan presiden lagi-lagi jadi perdebatan adalah para kepala dan perangkat desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI). Mereka menyatakan mendukung Presiden Joko Widodo menjabat 3 periode. Ketua Umum DPP APDESI, Surta Wijaya, mengaku tidak ada yang mengarahkan para kepala desa untuk mendeklarasikan dukungan mereka. Dukungan itu, kata dia, murni aspirasi para kepala desa. Nggak ada. Mana ada kepala desa diarahin. Kita nggak mau ada yang urusin kayak gitu. Tapi pure kan? Pure gini kepala desa jawara, intelektualnya banyak juga. Tuturnya dalam acara silaturahmi nasional APDESI 2022 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta pada Selasa 29 Maret 2022. Tak hanya itu, mantan Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya juga mengklaim bahwa kiai dan ulama di daerahnya mendukung Presiden Jokowi menjabat 3 periode. Mulyadi menuturkan, salah satu alasan para kiai dan ulama mendukung Jokowi 3 periode adalah karena situasi ekonomi di Indonesia. Jadi pesan ulama, para kiai di sini sampaikan ke Jokowi, alangkah baiknya kita nggak bicara politik, bicara ekonomi, minta ke Bapak Jokowi, minta diperpanjang 3 tahun saja untuk menyelesaikan ekonomi, ucap Mulyadi. Wacana serupa sedianya tidak sekali ini saja mengemuka. Tahun 2019 dan 2021, isu perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode juga sempat gaduh. Presiden Jokowi pun telah berulang kali menyatakan sikapnya terkait ini. Namun, oleh banyak pihak, pernyataan terbaru Jokowi dinilai tak cukup tegas untuk mengakhiri polemik. Dalam pernyataan terbarunya, Jokowi menyatakan sudah sering mendengar usulan mengenai perpanjangan masa jabatan presiden. Namun, ia memastikan bakal patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 45. Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar, kata Jokowi pada Rabu 30 Maret 2022. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi ya, tuturnya. Pada 2019 lalu, Jokowi merespon dengan keras wacana perpanjangan jabatan presiden. Ia menyebut bahwa isu perpanjangan masa jabatan presiden seakan menampar mukanya. Kalau ada yang mengusulkan itu, ada 3 motif menurut saya: ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan, itu saja, kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta 2 Desember 2019. Jokowi juga bersuara lantang saat merespon isu perpanjangan masa jabatan presiden yang kembali muncul pada Maret 2021. Ia menegaskan tidak berniat dan tak punya minat untuk menjabat selama 3 periode. Sikap ini, kata dia, tidak akan pernah berubah. Sebagaimana bunyi konstitusi, masa jabatan presiden dibatasi sebanyak 2 periode. Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode, kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretaris Presiden pada Senin 15 Maret 2021. Adapun merujuk pasal 7 Undang-Undang 1945, maka jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi paling banyak 2 periode dengan lama masa jabatan 5 tahun setiap 1 periode. Bahkan juga diketahui Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan alasan dirinya melontarkan wacana agar menjadi presiden 3 periode. Dia mengklaim bahwa wacana penambahan masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang jadi 3 periode berasal dari suara rakyat, bukan dari Jokowi sendiri. Luhut mengaku ide tersebut berasal suara pengguna media sosial Indonesia yang sebesar 110 juta yang mengeluhkan biaya pemilu 2024 mencapai 100 triliun lebih. Kita kan punya big data. Dari big data itu menggrab 110 juta Facebook, Twitter 10 juta. Lah kira-kira kalau menengah ke bawah itu pengen tenang, pengen bicaranya ekonomi, tidak pengen lah denger kampret lah, cebong lah, ujar hal tersebut diungkapkan Luhut saat mengisi podcast Deddy Corbuzier pada Sabtu 12 Maret yang lalu. Menurutnya, masyarakat merasa keberatan karena banyaknya biaya yang dihabiskan untuk menggelar pemilu dan pilpres di tengah pandemi ini. Mereka bilang kita mau habisin 100 triliun lebih untuk milih ini ke keadaan begini.
Ngapain sih? Kan serentak. Itu yang rakyat ngomong. Ceruk itu rakyat ini ada di Partai Demokrat, Gerindra, PDIP, PKB, Golkar, di mana-mana ini, lanjut dia. Meskipun begitu, menurut Luhut terkait masa jabatan presiden 3 periode tidak akan mudah prosesnya. Pasalnya harus disetujui oleh DPR dan juga MPR. Konstitusinya jelas, sekarang 2 periode, ya beliau taat. Tapi ketika rakyat minta ini itu, kan DPR berproses, MPR berproses segala macam, terus sampai ke MPR. Karena situasi seperti tadi, ya udah kita tunda dulu dah sehari, ungkapnya.